Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Hari ini kita mulai pembelajaran kita tentang materi gambar cerita muatan pelajaran SBDP ya. Sebetulnya materi ini pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dan kita pelajari. Pada pertemuan hari ini kita akan mengulang kembali tentang gambar cerita muatan pelajaran SBDP. Namun sebelum itu, untuk lebih baiknya kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Ya, jadi gambar cerita ini bisa kegiatan orang ya, atau juga bisa menceritakan peristiwa daripada binatang ya. Jadi anak-anak sekalian nanti bisa membuat gambar ya, gambar cerita isinya tentang kegiatan orang, bisa juga kegiatan-kegiatan dari binatang-binatang atau hewan-hewan ya. Gambar cerita dapat dilakukan dengan dua cara ya. Jadi gambar cerita ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara atau teknik kering. Yang kedua, anak-anak sekalian nanti bisa melakukan dengan teknik basah ya. Jadi bisa dilakukan ketika anak-anak sekalian membuat gambar cerita dengan teknik kering bisa, juga dengan teknik basah juga bisa, tergantung nanti media yang anak-anak sekalian ingin gunakan ketika membuat gambar cerita. Yang pertama adalah teknik kering ya. Pada gambar dengan menggunakan media kering ya, biasanya digunakan teknik arsir ya. Biasanya dalam teknik kering ini biasa menggunakan teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Teknik arsir adalah dibuat dengan menorehkan pensil, bisa juga spidol atau juga alat lain berupa garis-garis berulang ya, yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi ya. Ada beberapa langkah-langkah menggambar dengan teknik kering ya, diantaranya mula-mula dibuat dengan sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita ya. Yang pertama adalah membuat sketsa dulu atau rancangan gambar ya. Setelah itu, setelah membuat sketsa atau rancangan, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan ya. Itu jadi setelah membuat sketsa, langkah pertama setelah itu diberikan garis dan diberikan warna ya. Berikut yang dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik kering, anak-anak bisa menggunakan pensil, bisa juga dengan menggunakan pulpen, bisa juga anak-anakku menggunakan krayon, atau juga anak-anak sekalian bisa menggunakan media spidol ya. Itu adalah beberapa media yang bisa digunakan dalam teknik kering ya. Yang berikutnya adalah anak-anak kalian bisa membuat gambar cerita dengan teknik yang kedua, yaitu teknik basah. Nah, apa saja media yang bisa digunakan oleh anak-anak sekalian dengan teknik basah ini? Yang pertama, anak-anak sekalian bisa menggunakan cat air ya. Bisa juga menggunakan tinta atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencernya ya. Selain dari cat air, juga tinta nanti anak sekalian bisa menggunakan, selama itu bisa diencerkan dengan air ya. Nah, berikut adalah contoh yang bisa anak-anak sekalian lihat ya. Beberapa contoh teknik menggambar atau teknik gambar cerita dengan teknik kering ya, juga dengan teknik basah. Nah, di sini ada contohnya ya. Itu teknik kering, alat yang digunakan bisa pensil ya di sebelah kiri, dan sebelah kanan teknik kering dengan menggunakan krayon. Nah, dengan teknik basah di sini contohnya adalah menggunakan cat air ya. Gitu ya. Nanti anak-anak sekalian bisa lebih jelasnya bisa melakukan atau membuat gambar cerita dengan menggunakan teknik kering, dan juga bisa menggunakan dengan teknik basah ya. Baiklah anak sekalian, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Abi ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.